Perkenalkan, saya Sri Sunu. Dan saya Tina Lauren, Kami dari kelas 2 akuntansi Universitas Pakuan. Akan memaparkan video tentang Internet Marketing Tools yang akan mempermudah dan mempercepat kerja kita dalam mengoptimalkan bisnis online. Perkenalkan, nama saya Tarisya Putri Andiani. Saya dari kelas 2E Akuntansi. NPM saya 022119168. Pertama, ada SimilarWeb. SimilarWeb merupakan suatu platform penyedia analis website dan perbandingan website, data mining, data traffic, dan lainnya. SimilarWeb telah terorganisasi dengan Google Analytics jika pemilik website mengizinkan. Nanti akan tertampilkan data tentang website tersebut, mengenai traffic, jumlah pengunjung website tersebut, rank atau peringkat website tersebut di dunia, dan lainnya. Untuk melihatnya, Anda tinggal mengunjungi website SimilarWeb dan memasukkan nama website Anda di kolom yang ada di web tersebut. Nanti akan terpampang trafik dan website tersebut, jumlah visitor, info dari mana visitor, mengunjungi website Anda, dan lainnya. Tetapi, walaupun begitu, baik SimilarWeb ataupun Alexa tidak selalu memiliki data yang valid, karena data tersebut masih berbentuk estimasi. Tapi walaupun begitu, Anda sudah mempunyai bayangan mengenai website Anda dari data yang ada. Ada Google Trends. Google Trends dapat diartikan sebagai alat atau grafik statistik yang dapat menampilkan trending topik di mesin penelusuran Google dalam kurun waktu yang dapat disesuaikan dengan yang diinginkan. Google Trends merupakan visualisasi yang menyajikan data maupun tren untuk menentukan apa yang sedang tren pada saat ini. Dengan begitu, akan mudah wawasan maupun pengetahuan terhadap tren yang sedang terjadi dan dapat memberikan inspirasi bagi blogger dalam menentukan pembahasan dalam blog maupun website. Gunakan Google Trends. Yang pertama ada Worldwide. Pada menu ini, Anda dapat memilih pencarian dengan memfokuskan negara. Yang kedua ada periode pada 12 bulan yang lalu. Di sini, Anda dapat memilih waktu seperti 2004, sekarang 5 tahun yang lalu, 90 hari yang lalu, 30 hari yang lalu, 7 hari yang lalu, sehari yang lalu, 4 jam yang lalu, dan sejam yang lalu. Yang ketiga ada kategori atau all categories. Pada kategori ini, Anda dapat memilih kategori seperti artis dan entertainment, beauty and fitness, books and literature, dan komputer, elektronik, food and drink, games, health, hobbies. Yang keempat, ada Google pencarian topik atau web search. Pencarian ini mencakup gambar, berita, produk, dan YouTube. Contohnya, yang pertama, gadis plus ibu plus wanita, itu di dalam pengelompokan yang pertama. Yang kedua, cantik plus seksi plus mulus plus putih itu dalam pengelompokan kedua. Yang ketiga, bahagia plus sedih plus lucu itu pengelompokan yang ketiga. Maka statistik trending topik yang akan ditampilkan pada Google Trends seperti gambar berikut. Dari grafik yang diperlihatkan, bahwa dalam periode selama 12 bulan, pengelompokan 2 mengenai penurunan yang sangat signifikan terhadap tren yang terjadi pada pencarian Google. Maupun begitu, kelompok 2 masih memiliki tren yang tinggi dibandingkan kelompok 1 dan 3. Nah, dari hasil pendingangan kata kunci tersebutlah Anda dapat mendalami lebih detail serta menentukan kata kunci yang sangat tepat untuk startup, bisnis maupun konten blog Anda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang OpenSat Explorer. Adalah tool yang keren yang dikembangkan oleh MOZ untuk para internet marketer. Bisa dibilang tool ini merupakan salah satu tool SEO yang wajib untuk sering digunakan. Dengan tool ini kita bisa cek skor domain authority dan page authority website kita dengan sangat mudah. OpenSat Explorer ini menyediakan detail informasi tentang profil dari sebuah website. Salah satu fitur yang sangat membantu adalah kita bisa melihat tautan masuk
ke root domain, subdomain, dan laman kita. Jika kita menggunakan free account, kita bisa melihat jumlah tautan masuk ini hingga 10. Namun jika Anda ingin mendapatkan laporan yang tidak dibatasi, kita disarankan untuk mengupgrade akun kita ke versi MOZ Pro. Dengan MOZ Pro, kita bisa mendapatkan laporan dalam versi yang lebih detail dan bahkan masuk ke akses metrik lainnya yang lebih premium. Jika tertarik untuk mencobanya, kita bisa memulainya dengan uji coba gratis selama 30 hari. Adapun manfaat dari OpenSat Explorer ini, tautan yang mengarah ke situs web kita membantu kita meningkatkan otoritas situs web kita, yang akan meningkatkan peringkat situs web kita di mesin pencari. Dengan menggunakan alat ini, kita dapat menemukan tautan untuk menentukan siapa yang menaut ke situs web kita. Ini dapat membantu kita memperkuat tautan tersebut dan meningkatkan jumlah tautan relevan yang mengarah ke situs web kita. Selain itu, kita juga bisa membandingkan situs web kita dengan pesaing yang lainnya untuk menentukan siapa yang menautkan ke situs web mereka. Informasi semacam ini dapat membantu kita menemukan kemungkinan baru untuk mendapatkan tautan baru untuk situs web kita sendiri. Selanjutnya ada Google PageSpeed Insight. Google PageSpeed Insight ini memberikan informasi yang terkait performa halaman website untuk seluler dan desktop, serta memberikan saran tentang cara meningkatkan performa pada halaman tersebut. Jika berbicara tentang membangun conversion rate dan website yang dioptimalkan mesin pencari, kecepatan adalah faktor penting. Kalau website kita tidak cepat, lalu nantinya akan banyak pengunjung yang akan cepat keluar. Tetapi jika memang membuat website yang cepat bukan tugas yang mudah. Kesulitan biasanya terjadi ketika harus mencari tahu penyebab website kita itu berjalan lebih lambat dari biasanya. Penyebab dari website berjalan lambat ini bisa karena banyak hal, mungkin mulai dari kode yang ditulis dengan buruk, lalu ada gambar atau elemen yang ada di halaman website itu terlalu besar, dan kita itu harus segera menemukan penyebab pastinya untuk menangani masalah sebenarnya. Nah, untuk menangani masalah ini, Google itu menawarkan alat gratis, yaitu Google PageSpeed Insight untuk mencari tahu apa yang perlu diperbaiki. Kalau skor website di Google PageSpeed Insight mencapai 100%, artinya website tersebut cepat. Lalu Google akan memberikan apresiasi pada website yang dinilai cepat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa semakin cepat website dimuat, semakin rendah tingkat bounce rate-nya. Lalu website yang cepat memiliki peluang lebih untuk mencetak ranking di Google daripada website yang lambat. Keyword Planner adalah fitur gratis di Google Ads untuk pengiklan baru atau berpengalaman yang serupa dengan workshop untuk membuat kampanye search network yang baru. Kita dapat menggunakan Keyword Planner itu untuk menelusuri kata kunci dan melihat perkiraan performa daftar kata kunci. Keyword Planner juga dapat membantu kita memilih bid dan anggaran yang kompetitif untuk digunakan bersama kampanye. Selanjutnya ada manfaat dari Keyword Planner. Pertama, meneliti kata kunci. Butuh bantuan untuk menemukan kata kunci yang akan ditambahkan ke kampanye baru. Anda mungkin ingin menemukan kata kunci tambahan untuk ditambahkan ke kampanye yang ada. Anda dapat menelusuri kata kunci berdasarkan istilah yang relevan dengan produk atau layanan situs atau halaman landing Anda. Yang kedua, mendapatkan statistik historis dan perkiraan trafik. Gunakan statistik seperti volume penelusuran untuk membantu Anda menemukan kata kunci yang akan digunakan untuk kampanye baru atau yang sudah ada. Perkiraan seperti prediksi klik dan estimasi konversi dapat memberikan gambaran kepada Anda tentang perkiraan performa daftar kata kunci untuk bid dan anggaran tertentu. Perkiraan ini juga dapat
membantu Anda membuat keputusan tentang bid atau anggaran yang akan ditetapkan. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang tools-tools selanjutnya, yaitu ada Facebook Audience Insight, terus juga ada Twitter Analytics, dan Google Analytics, serta MailChimp. Nah, apa sih itu Facebook Audience Insight? Jadi, itu merupakan tools yang sangat berguna untuk melakukan targeting, terutama untuk orang-orang yang ingin melakukan targeting di Facebook dengan goal sales conversion. Nah, ini biasanya di jumlah audiensnya itu, salesnya itu tidak terlalu besar. Untuk kalian untuk melihat FB Audience Insight, itu bisa kalian lihat atau ditemukan di menu Adverts Manager. Lalu kalian klik plan, dan di situ akan ada Audience Insight-nya. Nah, Facebook Audience ini biasanya itu digunakan untuk validasi suatu niche. Nah, untuk Anda yang lagi dalam proses mencari produk untuk dijadikan bisnis, baik jangka panjang maupun jangka pendek, kalian bisa melihat prosesnya apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk memilih niche. Yang kedua itu mencari audiens. Nah, di situ kalian bisa melihat tuh audiens mana nih yang bisa kalian tes untuk targeting. Kalau kalian tujuannya mencari konversi, maka Anda akan menemukan most passionate audience. Biasanya bukan berada di suatu interest dengan audiens super besar. Nah, contohnya kalian nih misalkan mau menjual hijab, daripada kalian mentargetkan baju muslim yang terasa kurang spesifik, kalian bisa mencoba dengan mentargetkan nama brand Anda gitu. Selanjutnya itu ada Twitter Analytics atau analisis tweet. Nah, ya untuk apa sih gitu kan? Nah, ini tuh bisa membantu kalian memahami bagaimana konten yang kalian sebarkan di Twitter, dan ini juga bisa mengembangkan bisnis kalian. Dan analisis ini bisa kalian lihat di home atau beranda akun, dashboard aktivitas tweet, dan followers. Beranda akun tuh apa sih gitu kan? Beranda akun adalah laporan Twitter kalian dengan statistik tingkat tinggi gitu, yang dipantau setiap bulannya. Beranda akun juga merupakan galeri untuk Twitter populer kalian. Maka Twitter akan menyoroti tweet terbaik kalian dan memperkenalkan kalian pada pemberi pengaruh di jaringan kalian. Nah, selanjutnya itu ada dashboard aktivitas tweet, di mana tempat kalian akan menemukan metrik untuk setiap tweet kalian. Kalian akan mengetahui nih dengan tepat frekuensi pengguna Twitter, mulai dari melihat, meretweet, menyukai, sampai membalas setiap tweet kalian. Ada Google Analytics. Google Analytics itu apa sih? Google Analytics adalah layanan gratis dari Google yang menampilkan statistik pengunjung sebuah situs web. Nah, Google Analytics ini dapat menelusuri pengunjung berdasarkan informasi halaman pengacu, termasuk mesin pencari, iklan, jaringan, pay per click, sampai email market dan juga tautan. Nah, selain itu, Google Analytics ini juga punya manfaat. Manfaatnya itu adalah untuk menganalisis efektivitas iklan AdWords yang dipasang di Google dengan Google Analytics. Nah, dengan Google Analytics, pengguna dapat mengetahui iklan dan kata kunci apa yang paling banyak merujuk ke situs web pengguna. Itu ada MailChimp. MailChimp itu telah ada lebih dari 1 dekade lamanya dan sudah berkembang pesat dengan ratusan ribu pelanggan yang bergelut di bidang bisnis online, baik itu blogger maupun pengembang website perusahaan. Jadi MailChimp ini dapat dikatakan sebagai layanan pemasaran email. Keuntungan MailChimp ini tuh apa sih gitu kan? Keuntungan MailChimp ini yang pertama adalah
otomatisasi marketing, yaitu mengerjakan task berulang kali sesuai dengan keinginan kalian. Nah, kalian juga dapat melihat subscriber baru kalian untuk menjangkau orang yang meninggalkan keranjang belanja online atau tidak membeli produk kalian. Nah, yang kedua itu ada fitur khusus optimasi e-commerce. Dengan adanya fitur e-commerce ini, kalian bisa mempelajari produk seperti apa yang pelanggan inginkan atau sesuai dengan pelanggan yang akan membeli gitu kan. Nah, lalu setelah itu kalian tingkatkan nih relevansi pemasaran Anda gitu kan, supaya tingkat konversi atau penjualannya menjadi tinggi. Ini ada segmentasi atau pengelompokan. Nah, gunanya itu untuk apa? Gunanya itu adalah untuk mempermudah pengiriman konten-konten ke orang-orang dengan membuat mereka menjadi merasa lebih mudah. Nah, mudahnya itu apa? Mudah dalam mencari apa yang mereka inginkan.